Pemirsa Setia Trans 7, malam ini kembali on the spot spesial Kaleidoskop, hadir menemani waktu bersantai Anda. Tentunya dengan sederet informasi yang unik, menarik, dan sayang untuk dilewatkan. Di antaranya adalah 7 penemuan terbesar satu dekade terakhir, 7 fenomena langit tahun 2011, dan 7 bencana alam terbesar tahun 2011. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Selama kurun waktu satu dekade terakhir, tercatat beberapa penemuan dalam berbagai bidang yang begitu penting bagi kelangsungan hidup ataupun pengetahuan umat manusia. Dan beberapa penemuan tersebut begitu menggemparkan, menakjubkan, sekaligus juga menjadi peringatan tentang kearifan kita pada alam dalam menjalani kehidupan. Dan dari penemuan-penemuan tersebut, On The Spot merangkumnya dalam 7 penemuan terbesar dalam satu dekade terakhir versi On The Spot. Pada tahun 2008, astronot NASA Mars Phoenix mendarat di planet merah atau Mars untuk mengkonfirmasi keberadaan air dan mencari tanda-tanda senyawa organik yang mungkin ada di sana. 8 tahun sebelumnya, Mars Global Surveyor melihat apa yang tampak seperti selokan diukir ke samping dengan mengalirkan air. Baru-baru ini Mars Exploration Rovers telah menemukan mineral yang juga menunjukkan keberadaan air kuno. Tetapi bukti air modern itu sulit dipahami. Kemudian Phoenix mendarat di tanah dekat kutub utara dan melakukan beberapa penggalian untuk sampel yang akan digunakan untuk analisis. Selama menggali, kamera onboard melihat serbuk putih di tanah yang baru digali. Dalam gambar terlihat perbandingan pada saat ditemukan dengan keesokan harinya. Bubuk perlahan-lahan menghilang. Setelah analisis secara intens, bubuk putih dipastikan sebagai es air. Penemuan ini tidak hanya mengkonfirmasi keberadaan air di planet merah, tapi juga menambah harapan bahwa ada beberapa jenis kehidupan mikroba yang mungkin menggunakan pasokan air untuk bertahan hidup. Pada awal Desember kemarin, sebuah fakta terbaru tentang pencarian gletser dikemukakan oleh hasil penelitian dari International Center for Integrated Mountain Development, sebuah organisasi yang berbasis di Kathmandu, Nepal. Sebanyak 3 laporan menyangkut hasil riset dipresentasikan pertama kali di UN Climate Talk di Durban, Afrika. Disebutkan sebanyak 1/5 gletser di Himalaya telah menyusut secara mencair dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Rinciannya antara lain 21% gletser di Nepal dan 22% di Bhutan mencair. Dan pencairan mengalami percepatan dalam 10 tahun terakhir, terutama pada tahun 2002 sampai 2005. Para ilmuwan menyatakan bahwa Himalaya adalah kutub ketiga yang jika mencair akan berkontribusi pada kenaikan permukaan air dan berpotensi mengakibatkan kekeringan di Asia. Dan diprediksi jika gas rumah kaca berlangsung terus tanpa pengurangan, maka gletser akan menghilang di tahun 2035. Penemuan ini mematahkan prediksi para ilmuwan yang memperkirakan di awal abad ke-21 di Greenland dan Antartika akan mencair secara perlahan. Caranya mulai menjaga hutan hingga mengurangi pemakaian bahan bakar fosil sungguh sangat membantu mengurangi bencana yang akan diakibatkan dari mencairnya gletser di bumi ini. Pada Juni 2010 lalu, sebuah ekspedisi laut yang dilakukan oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan Indonesia bekerja sama dengan National Oceanic Atmospheric Administration Amerika Serikat menghasilkan penemuan adanya gunung berapi di bawah laut Indonesia. Lokasi gunung ini dinamakan Kawio Barat karena letaknya berdekatan dengan Pulau Kawio di Manado, Sulawesi Utara. Gunung ini tergolong sangat besar, yaitu dengan ketinggian mencapai 3.400 meter. Temuan ini sekaligus menjadi indikasi masih banyak gunung berapi bawah laut dan tersebar di Nusantara. Selain di Indonesia, ditemukan juga 12 gunung api yang berlokasi di bawah lautan beku di kawasan Kutub Selatan dan beberapa di antaranya masih aktif. Selain itu, ditemukan juga kawah berdiameter 5.000 meter yang diduga terbentuk akibat letusan gunung berapi.
Philip dari British Antarctic Survey mengaku mereka pun terkejut dengan penemuan gunung berapi bawah laut yang terbentang di South Sandwich Island ini. Dan penemuan ini pertama kali di wilayah tersebut. Penemuan lainnya menyebutkan adanya gunung berapi di bawah laut Christmas Island, Australia. Dari temuan-temuan tersebut yang kemudian menjadi tantangan adalah bagaimana mengungkap rahasia tentang gunung api ini untuk kedepannya, juga tentang bahaya yang akan ditimbulkannya. Beberapa waktu terakhir, beberapa temuan di dunia biologi juga terjadi. Di antaranya adalah penemuan bangkai kura-kura berukuran raksasa yang begitu misterius di pantai sebuah distrik di New York pada tanggal 26 Mei 2005 lalu. Penemuan ini pun langsung saja menjadi pemberitaan di berbagai media massa utama di Amerika Serikat. Kemudian penemuan ini pun dikaitkan dengan legenda Laut Jepang Gamera, yaitu sebuah kisah tentang monster yang begitu melegenda di Jepang. Legenda Gamera sempat terdengar sampai tahun 1980-an hingga akhirnya muncul kembali melalui figur Ultraman. Namun tentu saja kebenaran tentang hubungan antara penemuan kura-kura raksasa dengan legenda Gamera masih menjadi sebuah misteri yang diragukan kebenarannya. Dalam dekade terakhir banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah kemajuan manusia mengendalikan kaki robot dan komputer dengan pikiran mereka. Diawali dari seorang ilmuwan Inggris dan profesor sibernetika, Kevin Warwick Ahkam, yang berusaha menjadi manusia pertama yang menjadi cyborg. Pada tahun 1998, sebuah pemancar RFID sederhana ditanamkan di bawah kulitnya dan digunakan untuk mengontrol pintu-pintu, lampu, pemanas, dan perangkat lain yang dikendalikan komputer berdasarkan perintahnya. Tujuan utama dari percobaan ini adalah untuk menguji batas-batas kemampuan tubuh dapat menerima, sekaligus seberapa mudah menerima sinyal dari chip. Kemudian pada tahun 2002, peralatan syaraf yang lebih kompleks ditanamkan pada sistem syarafnya untuk mengakses sinyal, dan percobaannya terbukti sukses. Kemudian percobaan penanaman array sederhana pada istrinya dengan tujuan untuk menciptakan suatu bentuk empati telepati atau menggunakan sinyal internet untuk berkomunikasi jarak jauh dan berhasil sukses menghasilkan percobaan murni pertama komunikasi elektronik antara dua sistem saraf manusia. Meski dianggap kontroversi, namun eksperimen yang masih berlanjut hingga kini dan menjadi inspirasi banyak ahli di bidang ini. Di antaranya pada tahun 2000, peneliti di Duke University Medical Center menanam elektroda di otak monyet dan kemudian melatih mereka untuk meraih makanan dengan menggunakan tangan robot. Dan pada tahun 2004, untuk pertama kalinya digunakan sinyal untuk mengontrol gerakan-gerakan karakter sebuah video game. Penemuan terbaru tentang planet Mars pada tahun 2000, para astronom juga mendeteksi telah diketahui sekitar 400 exoplanets atau planet-planet asing. Kemudian pada tahun 2008, para astronom dengan menggunakan teleskop luar angkasa Hubble dan Keck inframerah, juga Observatorium Gemini di Hawaii, Amerika, mengumumkan bahwa mereka telah melihat exoplanets mengorbit pada bintang-bintang jauh. Pengamatan Keck adalah deteksi inframerah dari 3 exoplanet mengorbit bintang HR8799 di jarak 150 tahun cahaya dari bumi. Sementara Hubble melihat satu planet besar mengorbit bintang Fomalhaut dengan jarak 25 tahun cahaya dari bumi. Penemuan ini menimbulkan pertanyaan adanya peradaban luar angkasa yang bukan tidak mungkin dapat melihat kembali ke kita. Meski informasi ini masih menjadi perdebatan, namun penemuan tetap menjadi sebuah penemuan terbesar di dekade ini. Terbesar di dekade ini adalah tentang ditemukannya nenek moyang terbaru manusia. Pada tahun 2002, para peneliti di Syad Utara menggali tengkorak Sahelanthropus sadensis atau dikenal sebagai taumai yang diperkirakan berusia 7 juta tahun. Namun sayang hanya tengkorak yang ditemukan sehingga sulit dipastikan apakah taumai berjalan tegak dengan kedua kakinya. Kemudian pada tahun 2009 ditemukan kerangka yang hampir lengkap dari Ramidus ardipithecus alias Ardi di Ethiopia Timur Laut.
kerangka diperkirakan berusia 4,4 juta tahun itu diperkirakan selain dapat berjalan dengan dua kaki juga pandai dan terampil memanjat pohon. Dari susunan giginya, ia mampu makan berbagai jenis makanan dan para ilmuwan pun berteori bahwa pria dan wanita telah berpasangan di saat itu. Dan jika studi ini benar, maka arti menandai bahwa ia datang untuk menemukan nenek moyang terakhir dari manusia dan simpanse. Pemirsa, adalah ketujuh penemuan terbesar dalam satu dekade terakhir versi On The Spot.